Perkenalkan, saya Desti Kustinasari dengan NIM 2311016 ingin melanjutkan tugas tentang mata pelajaran teori organisasi yang diajar oleh Ibu Dian Novita SOS MSI atau yang kerap dipanggil dengan Bunda Dian. Saya Desti Kustinasari ingin menyampaikan materi tentang komunikasi dan etika berkomunikasi. Materinya sebagai berikut. Baik, kita lanjutkan yang tadi. Komunikasi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia karena menjadi sarana untuk menyampaikan pesan, informasi, dan ide antara individu atau kelompok. Namun di era digital ini, arus informasi yang cepat seringkali diiringi dengan masalah etika berkomunikasi atau pelanggaran terhadap etika komunikasi seperti penyebaran hoaks, manipulasi informasi, atau pengabaian privasi orang lain telah menimbulkan banyak dampak negatif, termasuk hilangnya kepercayaan publik yang meningkatkan polarisasi di masyarakat ini. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan merupakan prinsip-prinsip etika dalam setiap proses komunikasi agar tercipta interaksi yang jujur, terbuka, dan saling menghormati. Baik, kita masuk ke pembahasan. Pengertian komunikasi adalah proses di mana informasi, pesan, atau ide disampaikan dari satu pihak ke pihak lainnya melalui simbol, kata, atau tindakan. Komunikasi merupakan dasar dari interaksi manusia baik dalam hubungan pribadi, profesional, maupun sosial. Tujuan komunikasi adalah untuk menciptakan saling pengertian antara pengirim dan penerima pesan. Kemudian selain itu ada beberapa jenis komunikasi yang diantaranya yang pertama itu komunikasi verbal, dibagi menjadi dua bagian. Lisan, komunikasi yang dilakukan melalui kata-kata yang diungkapkan seperti percakapan langsung, presentasi atau ke depan atau telepon. Yang kedua itu tulisan, komunikasi yang disampaikan melalui teks atau tulisan seperti surat, email, atau pesan teks. Kemudian yang kedua komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini adalah bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerak tubuh, informasi, intonasi suara, dan kontak mata. Komunikasi nonverbal dapat memperkuat atau bahkan mengartikan komunikasi verbal. Kemudian yang ketiga, komunikasi formal. Komunikasi ini yang dilakukan secara resmi dan teratur. Biasanya terjadi dalam organisasi atau institusi seperti rapat, laporan, atau memo. Yang keempat, komunikasi informal. Komunikasi yang bersifat spontan dan tidak terstruktur sering terjadi dalam percakapan sehari-hari di luar koneksi formal. Kemudian yang kelima, komunikasi interpersonal. Komunikasi ini yang terjadi antara dua individu atau kelompok kecil di mana hubungan personal atau umpan balik langsung sangat penting. Kemudian komunikasi yang keenam, komunikasi massa. Komunikasi yang melibatkan penyebaran informasi atau melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Ini fungsi komunikasi dalam kehidupan yaitu dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah penyampaian informasi, yang kedua pembangunan hubungan sosial, dan yang ketiga mempengaruhi dan mengubah sikap. Yang keempat koordinasi dan kolaborasi, yang kelima penyelesaian konflik, yang keenam penyampaian nilai dan budaya, yang ketujuh ekspresi dan emosi, yang 8 pembangunan pengetahuan dan pembelajaran. Setelah itu kita masuk ke pengertian etika komunikasi. Etika komunikasi adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur bagaimana seorang berkomunikasi dengan orang lain secara bertanggung jawab, adil, dan saling menghormati. Etika berkomunikasi pada integrasi, transparansi, dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain dalam setiap proses pertukaran informasi. Adapun etika komunikasi mencakup tanggung jawab pengirim untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan tidak menyesat, melanggar privasi, atau merendahkan martabat orang lain.
Di antaranya yaitu yang pertama, menyampaikan informasi secara jujur dan akurat. Yang kedua, menghormati perbedaan pandangan dan hak untuk mengekspresikan diri. Yang ketiga itu menghindari penggunaan kata-kata yang menyinggung, menfitnah, atau merugikan orang lain. Yang keempat, menerapkan etika komunikasi penting dalam berbagai konteks, termasuk komunikasi antar pribadi, komunikasi bisnis, atau komunikasi massa. Dan etika komunikasi dalam berbagai konteks harus diterapkan di berbagai konteks karena secara komunikasi berbeda tergantung pada situasi, audisi, dan media yang digunakan. Berikut adalah penerapan etika komunikasi berbagai konteks. Yang pertama, etika komunikasi dalam bisnis. Yang kedua, etika komunikasi dalam media sosial. Yang ketiga, etika komunikasi dalam jurnalistik. Yang keempat, etika komunikasi dalam pendidikan. Dan yang terakhir, etika komunikasi dalam pemerintahan. Baiklah, itu tadi penyampaian materi tentang komunikasi dan etika berkomunikasi. Jika salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.